Selamat datang di podcast Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat. Selamat datang Kak Reres. Hai. Yo, pas banget gue teman-teman kalau kita ketemu lagi di Berapa lama kita nggak ketemu ya? Enggak, iya. Udah Biasa 8 bulan. lagi sepi jauh-jauh. Oh ya, teman-teman nih. Sekarang ini kita lagi kedatangan Reres dari mana? Dari mana? Dari Cakung Timur. Iya dong. Iya. Lu lupa? Enggak malu. Nah, Kak Reres itu ketua Karang Taruna Cakung Timur, ya kan? Betul. Masih sekarang? Insya Allah masih. Masih dong. Gue mau tau, kira-kira lu tuh kapan waktu pertama masuk Karang Taruna? Pertama masuk Karang Taruna. Itu waktu tahun 2016. 2016. Awal banget tuh ya? Iya, 2016 awal. Oh, jadi pas lagi kegiatan kayak gitu atau lagi Iya, pas lagi waktu itu apa? pas di gabung itu? Kelurahan Cakung Timur itu lagi pas kegiatan 17 Agustus. Oh, 17. Tapi acara di kelurahan, di kantor kelurahan. Kantor kelurahannya ya? Nah, di situ tuh waktu itu rame banget acaranya. Gue pertama banget, gue jadi cerita nih ya. Jadi pertama kali masuk Karang Taruna itu gue diajak sama mama gue, sama mama. Kata nyokap gue, tuh ikut dong Karang Taruna gitu. Iya. Akhirnya diajak, jadinya ya ikut aja gabung-gabung sama teman-teman. Ada juga sih yang udah beberapa kenal kan. Ikut aja join, ngalir. Jadi join aja gitu. Iya, main bareng dulu. Oke. Ikut kegiatan bareng. Ya udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini kan lu kan bisa kepilih nih Res jadi ketua Karang Taruna Kelurahan Cakung Timur. Nah, itu otomatis lu dipercaya dong, dan lu pun itu udah banyak ngerangkul temen-temen. Nah, itu gimana caranya tuh? Gimana ya? Sebenarnya sih nggak ada niatan jadi apa ya. Cuman ngalir gitu aja. Dan yang pertama banget sih karena gue peduli sama Karang Taruna Kelurahan Cakung Timur khususnya. Karena juga sudah sudah banyak teman-teman dari unit-unit RW, dari teman-teman RW yang sudah muncul nih kan dari RW-nya, terus untuk mengikuti Karang Taruna Kelurahan. Jadi ya gue cuma bisa mewadahi sebagai anggota Karang Taruna yang udah duluan. Jadi kalau misalnya gue nggak bangun, nggak bangkitin tuh teman-teman, pasti ya nanti jadi pada terbatas kan. Jadi nggak semangat lagi. Oh iya. Berarti banyak dong ya kegiatan-kegiatan yang udah lu jalanin, lu buat gitu kan. Nah, itu Insya Allah banyak banget. Iya. Kira-kira kegiatan apa yang paling lu suka banget nih? Atau intinya dari kegiatan dari Karang Taruna itu apa sih? Kan banyak nih teman-teman kita nih yang pada nggak tahu ya kan kegiatan apa aja sih yang ada di Karang Taruna. Sebenarnya sih kalau buat gue ya, kegiatan Karang Taruna itu ya nggak cuman hari-hari besar nasional, hari besar agama ya, kayak Maulid, Nabi segala macam. Nggak harus itu, cuman sekreatif kita aja, sekreatif teman-teman punya ide apa, punya konsep apa, ide kreatif apa yang bisa dibikin kegiatan bareng-bareng kayak gitu aja sih menurut gue. Yang otomatis langsung menyambung atau berhubungan dengan langsung masyarakat ya. Betul. Dan yang intinya sih itu sih, karena kita juga kan yang lebih dekat sama masyarakat. Maksudnya jadi kalau bikin event ya harus ada dampak yang baik buat masyarakat gitu sih. Nah, terus gimana nih caranya Res waktu lu masuk nih di Karang Taruna, terus lu kepilih nih jadi sebagai ketua gitu. Nah, di sini caranya lu menanamkan kepercayaan lu pada masyarakat tuh kayak gimana? Kayak gitu. Kan kadang-kadang ada yang belum tahu nih di lingkungan Karang Taruna itu apa kayak gimana gitu kan, otomatis masyarakat itu kan perlu pendekatan kayak gitu. Nah, itu gimana caranya nih? Ya paling cara pendekatannya pertama banget sih ikut-ikut event-event kelurahan dulu, kegiatan-kegiatan kelurahan. Ya paling enggak dikenal dulu lah, gue ini siapa gitu kan. Pertama sebelum gue jadi ketua, seberusaha mungkin gue show up dulu nih di kelurahan biar orang-orang tuh pada tahu. Karena menurut gue perangkat-perangkat di kelurahan itu juga perwakilan dari masyarakat kan. Jadi kalau kita nongol di kelurahan pasti kayak udah tersebar aja nih, oh ini nih yang sering aktif di kelurahan kayak gitu, oh ini Karang Taruna yang suka aktif di kelurahan kayak gitu sih awalnya. Otomatis kayak semacam ini kali ya, ikut kegiatan kayak kerja bakti maksudnya ikut kegiatan yang bekerja sama
stakeholder kelurahan gitu, sama Pak Lurah, sama yang lain-lainnya kayak Sekol ya, pokoknya orang-orang kelurahan lah. Kayak ada ibu-ibu, biasanya kan ibu-ibu gitu ya pada nongkrong, apa sih namanya kalau bisa ibu-ibu itu? Ibu-ibu apa nih, PKK? Iya, PKK, maksudnya gitu. Gue kalau misalkan kadang-kadang ada ikut karena ada ibu-ibu kan suka repot banget tuh ya. Nah itu padahal tuh pendekatan kita tuh lebih. Nah kadang juga kita harus lebih dekat juga sama ibu PKK karena gimana ya, banyak juga peluang-peluang yang kita dapat atau enggak ilmu-ilmu yang kita dapat dari ibu-ibu PKK juga. Maksudnya kayak ya harus bersinergi lah kita Karang Taruna sama PKK. Nah terus itu menjaga kepercayaan lu dari Karang Taruna untuk masyarakat itu kayak gimana cara menjaganya? Buat menjaga kepercayaan sih nggak perlu apa ya, apa adanya aja gitu. Apa adanya aja. Pertama banget sih kita harus jujur gitu, kalau nggak usah memaksakan sesuatu. Misalnya kalau bikin kegiatan, kalau memang itu ada dampak baiknya buat masyarakat, ya lakuin gitu. Kalau misalnya kalau bikin kegiatan ya harus yang diutamakan itu harus ada dampak baiknya buat masyarakat. Kayak gitu sih, jadi ngalir aja, nggak perlu apa ya, pokoknya yang penting jujur, jadi diri sendiri. Maksudnya teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman Karang Taruna juga nggak perlu kita berpura-pura jadi siapa gitu kan. Tetap apa adanya aja. Kita ini Karang Taruna gitu, yang apa ya, penyambung juga buat masyarakat, buat menyambung dari pejabat-pejabat atas, kayak gitu sih, mitra-mitra. Nah itu lu nih Res ya, ikut Karang Taruna, feedback yang lu dapat itu apa? Kalau buat sekarang ini ya paling pertama ilmu banyak ya, terus temen bertambah, temen yang tadinya cuma teman-teman di rumah aja bisa jadi teman beda kelurahan, bisa jadi teman sekecamatan. Itu kan luar biasa banget dong. Kita yang biasanya di rumah aja nih gitu, terus ikut bergabung di Karang Taruna, dapat teman banyak, dapat ilmu lagi. Karena kan Karang Taruna itu nggak cuma di lingkup kelurahan, juga ada kecamatan, terus provinsi, ya kan, sampai ke tingkat kota, sampai ke tingkat provinsi, jadi banyak temennya. Nah, terus nih Res, ini pertanyaan banget nih ya, gimana sih cara lu ngebagi waktu antara lu di Karang Taruna sama lu di kegiatan asli lu atau kegiatan sehari-hari lu gimana tuh? Ya kalau gua kan masih kuliah nih. Oh kuliah masih kuliah. Doain Cong. Oke. Biar cepat lulus. Cepat tuh Cong, kenapa? Jadi kalau gua sih kan kuliah nih, pas kuliah. Sebenarnya organisasi di nomor 2-in dulu ya, bukan kita nggak apa ya, nggak mengutamakan gitu, tapi harus jadi nomor 2 karena prioritas yang pertama gue buat sementara ini kan gue masih mahasiswa, jadi gue harus fokus belajar, gue harus fokus jalanin gue ya di Karang Taruna. Ya kalau ada bukan jadi tempat pelampiasan sih ya, tapi emang Karang Taruna ya jadi nomor 2 gitu. Tapi tetap kalau memang kita bisa terus ngebagi waktunya pas buat kegiatan di sini, buat kegiatan kuliah gitu. Jadi pasti bisa deh buat teman-teman orang-orang sih menurut gue ya. Nggak ada orang yang benar-benar sibuk tuh, nggak ada. Jadi buat ngikutin kegiatan-kegiatan kebagi kayak gitu sih bisa pasti, asal kita yang ngatur waktunya juga. Nah terus itu cowok lu gimana jadinya Res? Gimana kok cowok dia jadi? Ya lu kan karena sibuk banget ya kan. Nah itu dia ada keluh tapi gimana sih Gak? Aduh gimana ya? Alhamdulillahnya cowok gue juga kan Karang Taruna. Banyak cilok bener. Banyak yang cilok di Karang Taruna nih. Banyak banget sih, emang banyak banget. Salah satunya juga. Jadi buat sejauh ini sih masih oke aja. Karena dia tahu kegiatan apa, jadi dia tahu ya kegiatan apa yang lu lakuin, apa sama dia tahu ya. Nah terus untuk keluarga lu gimana nih, kan kadang-kadang banyak juga ya anak-anak yang ikut Karang Taruna itu orang tuanya tuh nggak tahu gitu. Gimana sih? Kalau buat gue kan memang yang narik gue ke Karang Taruna nih ibu gue sendiri mama gue sendiri. Jadi ya kegiatan apapun ya nyokap gue tahu, keluarga dukung. Apalagi pas tahu gue jadi ketua, sebenarnya mama sih nggak nyuruh banget ya, maksudnya kamu harus jadi ketua gitu, enggak. Malah kaget dia,
gue kepilih jadi ketua. Cuman ya gimana, harus dijalanin, ya udah gitu. Tapi kalau buat support banget pasti sih, karena emang dia yang nyuruh kan buat ikut Karang Taruna, biar nggak di rumah aja. Iya kan, soalnya kan kebanyakan juga kan anak-anak banyak juga yang nggak peduli sama lingkungan. Contohnya kan kalau Karang Taruna itu kan kita sebagai pemuda-pemudi yang peduli lingkungan ya kan. Nah, terus itu kepuasan tersendiri buat lu itu sebagai anggota, sebagai ketua di Karang Taruna itu kayak gimana? Kepuasan dalam hal apa nih? Ya semua, kepuasan lu sebagai anggota di Karang Taruna kayak gimana gitu? Kalau menurut gua, kepuasannya sih yang pertama bisa dekat sama masyarakat, nggak cuma di lingkungan gua doang. Betul. Karena emang tujuan awal masuk Karang Taruna kan memang kita bersosialisasi kan. Jadi ya gue senang aja bisa ngebantu masyarakat yang mungkin kurang ekonominya gitu, tapi kita dari Karang Taruna mewadahi, apa ya namanya, kalau setiap kegiatan pasti kan ada kegiatan yang harus dampaknya harus masuk ke masyarakat. Ya. Jadi ya menurut gue sih gue bisa buat puas aja gitu diri gue, kayak gue memang kurang gitu, tapi masih banyak orang yang kurang juga. Gue nggak punya apa-apa, ternyata masih banyak yang nggak punya apa-apa, jadi senang aja bisa saling bantu gitu. Oh ya, oke. Nah, ini kan kita di Karang Taruna itu kan termasuk organisasi ya, organisasi yang ada di lingkungan gitu, organisasi lingkungan sosial ya kan. Nah, itu ada divisi-divisi tertentu nggak? Kalau di Cakung Timur dulu tuh? Ada sih, sama sih. Kalau divisi-divisi kita masih sama. Kantor Cakung Barat, kantor Cakung Timur, divisinya masih sama semua ya. Kayak gitu sih. Nah, kira-kira kegiatan apa yang benar-benar langsung apa sih namanya itu? Langsung kena banget ke masyarakat, kayak gimana tuh? Kegiatannya? Kegiatan apa? Iya, kegiatan apa? Di Cakung Timur? Iya. Kalau yang berarti udah lewat ya, karena belakangan ini kita karena pandemi, waktu itu kita cuma bikin kegiatan gerakan 1000 masker untuk yang pas masa pandemi ini. Kita bikin gerakan 1000 masker, alhamdulillah udah berjalan. Kita juga bersinergi sama kelurahan, sama PKK, FKDM, pokoknya perangkat kelurahan yang lain itu kita kerjasama. Alhamdulillah kita nembus juga 1000 masker untuk masyarakat khususnya Cakung Timur. Ya buat yang dekat-dekat ini kegiatan kami itu. Jadi pas kegiatan gerakan 1000 masker ini ngena banget, dan alhamdulillahnya masyarakat Cakung Timur kita bisa langsung gitu ngasih masker buat pencegahan COVID-19. Nah, ini kan lu kan udah agak sedikit lama ya kan ikut di Karang Taruna nih. Nah, ini ada nggak sih kesan dan pesan untuk pemuda-pemudi di luar sana yang belum pernah ikut kegiatan Karang Taruna? Kesan itu dulu. Kesannya pertama kayak gimana? Kalau kesan sih happy aja ya ikut Karang Taruna, ikut organisasi ini, karena kita pemuda, kita anak muda, gimana ya, kayak generasi ya kan, generasi untuk masa depan. Jadi kita juga harus punya prinsip, harus punya tujuan yang baik buat khususnya nggak usah jauh-jauh untuk negara lah ya, untuk lingkungan kita dulu, buat lingkungan di rumah kita aja dulu gitu. Jadi kita harus berperan. Jadi kita harus berperan di lingkungan kita sebelum kita berperan untuk negara gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin negara dulu nih gitu. Ternyata lingkungan lu masih perlu lu, masih perlu aksi dari lo yang mungkin untuk ya sekedar untuk misalnya kerja bakti, itu kan hal-hal kecil banget kan. Ya soalnya kan kebanyakan anak muda sekarang itu pada anak muda zaman sekarang itu kebanyakan males atau enggak apa sih ngikut Karang Taruna tuh ngapain sih gitu. Soalnya kan enggak masih belum banyak yang belum tahu Karang Taruna itu apa. Nah, dari kesan itu kan ada pesan nih, Ernest sebelum akhir ini ya. Ini udah berakhir coba. Ini udah berakhir. Iyalah, udah lama-lama. Nah,
pesan lu buat pemuda-pemuda di luar sana lah, ya kan? Itu pesannya atau pesan ajakan lah, atau pesan apalah, terserah deh pesan-pesannya. Kalau pesan sih ya, buat semua teman-teman, buat semua anak muda yang merasa anak muda lah pokoknya. Nggak harus ikut Karang Taruna ya, maksudnya ini kita juga kan organisasi. Jadi teman-teman pemuda tuh bisa ikut organisasi apapun, tapi harus yang positif. Nah, ini kan ada kata pemuda nih. Agak sedikit pertanyaan lagi ya. Ada sedikit jadi kan apa mesti pemuda doang atau yang tua juga boleh, atau tingkatan umur untuk ikut Karang Taruna? Oh, kalau umur untuk Karang Taruna itu kan dari 13 tahun sampai 45 tahun. Sampai 45 tahun itu masih disebut Karang Taruna. Masih bisa disebut Karang Taruna. Jadi buat ya sekisaran umur segitu sih ya, maksudnya dari umur 13 itu kan usia-usia beranjak remaja, dan usia 45 tahun itu sudah memasuki tua lah ya, lansia lah ibaratnya, udah hampir memasuki lansia. Jadi buat teman-teman yang usianya masih 20-an, 30-an harus punya semangat, harus punya tanamin dalam diri tuh kayak gue harus ngelakuin hal yang positif nih gitu, gue harus bisa apa ya, seenggaknya lu bermanfaat lah buat lingkungan lu, buat di daerah rumah lu dulu lah, RT, RW kayak gitu. Kayak kalau misalnya nggak ada kegiatan apapun, kita yang bikin gitu loh, kita yang gerakin, tapi dengan tanda kutip bermanfaat untuk masyarakat kayak gitu sih. Ya gimana ya, bukan mengayomi ya, mengajak lah ya, mengajak buat teman-teman tuh berkegiatan positif sih. Oke. Nah, itu juga termasuk pesan dong, pesan-pesannya. Nah, udah, Cong. Iya. Oh udah, oke. Ini balik ke tanya ya. Baik. Udah stop. Pertanyaannya kayak gimana? Kan gue stop dulu. Lu tadi nulis apaan sih? Gue nggak kelihatan. Percuma, gue gak kelihatan. Gila lu, mata gue bata-bata. Gitu, gue tuh risih kesini gara-gara lampu. Iya, gue nanya dari sini deh. Nih Kareres, ada yang nanya di IG KTCB Kareres. Iya. Suruh follow IG gue dulu gitu. Jadi Kareres katanya di sini ini dari @indra.50. Dia bilang Indra mana? Gue pasti pun Indra kita ini. Jadi dia bilang Kareres, gimana nih perasaannya jadi ketua Karang Taruna kelurahan cewek satu-satunya. Nah, sekecamatan Cakung nih Kareres. Oh iya, lu sekecamatan Cakung cewek satu-satunya ya? Iya, tapi kadang-kadang kalau malam suka jadi cowok. Oh gitu. Berubah dari cowok. Tuh, udah coba jawab tuh pertanyaan netizen. Jadi ketua, sebenarnya kalau buat di daerah Jakarta Timur enggak gue sendiri ya. Iya. Ada juga yang ketua kelurahannya cewek. Kecamatan. Cuman kalau di tingkat kecamatan, di kecamatan Cakung, cuman gue aja nih ketua yang cewek. Gimana ya perasaannya ya? Seneng aja sih gitu. Pertama seneng, kedua ya alhamdulillah masih dikasih kepercayaan. Menurut gue kayak zaman sekarang ini kan udah nggak ada pembedaan ini ya, gender, udah kesetaraan gender. Jadi yang cewek juga harus show up gitu, jangan bukan nggak mau kalah sih ya, tapi kita cewek-cewek juga perlu, memang sebenarnya sih ya kodratnya cewek itu nggak memimpin memang, cuman nggak ada salahnya buat cewek yang mempunyai keberanian, cewek yang mempunyai mungkin skill atau memang bakatnya ada di memimpin gitu, yang nggak salah juga gitu. Jadi buat temen cewek-cewek yang gue takut deh kalau misalnya nanti gue jadi pemimpin apapun gitu, mau ketua organisasi, mau ketua apapun itu yang pokoknya memimpin dan punya anggota, jangan takut gitu. Saatnya yang cewek juga harus bangkit gitu loh, harus semangat, jangan mau kalah sama cowok gitu. Sekarang kan cewek serba bisa gitu loh. Betul. Cewek tuh udah bisa ngapain, profesi aja yang tadinya semua cowok, cewek pun sekarang udah bisa. Jadi
udah kesetaraan gender lah sekarang, udah nggak ada cewek nih, cewek itu harusnya di rumah aja, cewek itu harusnya kayak begini, enggak. Cewek juga harus bangkit, cewek juga harus show up, cewek juga bisa pakai ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi tuh. Iya. Ini kayaknya dari followersnya Kareres. Dia bilang, iya di sini. Dari siapa? Followersnya Kareres. Followersnya tuh. Jadi namanya followersnya. Alhamdulillah 6 juta. Dikurangin oleh. Oke. Dari Juju @56_. Mungkin nggak ada deh, nggak tahu. Dia nanya bilang, kok Kareres sering banget ke puncak sih, nggak pernah ngajak? Wow. Emang di kegiatan Karkoran itu banyak ke kegiatan ke puncak gitu? Kayaknya itu enggak deh, kayaknya nggak masuk Karang Taruna. Pribadi itu Ya, kalau enggak jadi gini, gue jadi. Tapi so ada kira-kira ada nggak sih pernah gitu kegiatan Karkoran itu ke puncak itu? Oh, sering ya? Banyak. Apalagi sebelum pandemi kayak gini ya. Sebelum pandemi mah banyak kegiatan yang ke puncak Bogor ya, Bogor kan iya. Jadi tuh gue sama keluarga gue tuh kayak yang gimana ya, nikmatin hidup banget nih kan keluarga gue. Jadi setiap minggu, setiap bulan tuh kayak harus jalan-jalan. Nah, emang percaya nggak percaya sih, gue sama keluarga tuh setiap bulan pasti ada aja ke puncak. Enggak setiap bulan lah, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Berarti pasti tetap ya karena konsen keluarga itu lo ada ya? Iya, jadi ya gitulah, gue sama keluarga tuh tipe-tipe yang udahlah nikmatin hidup aja. Nah, tapi juga di karena mungkin kalau arah ke puncak itu liburan lah ya, nggak melulu kegiatan, kayak gitu. Kita juga kan dan itu manusia juga ya. betul lah. Gila kalau di karena kegiatan mulu. Buat liburan juga cok. Iya. Nih, kegiatan Karkorna itu kan yang kebanyakan tahu anak-anak muda itu kita sebagai panitia 17-an, panitia pengajian. Maksud gue juga tuh buat anak muda mindsetnya tuh masih Karang Taruna apa sih, cuma panitia 17-an. Betul. Enggak cuma itu doang sebenarnya gitu loh. Masih luas, Karang Taruna tuh masih luas banget. Karena kan menurut gue juga Karang Taruna itu sebagai penyalur hobi atau penyalur hobi kita lah ya. Iya. Kayak misalkan bakat kayak gitu. Banyak kok. Karena banyak juga dari Karang Taruna yang terbentuk gitu Betul. loh. Entah bakatnya, entah passionnya atau apa ya, karirnya. Betul. Ada juga. Jadi bukan sebatas panitia 17-an dong nih Karang Taruna kayak gitu. Masih luas. Okay. Ya jadi jangan buat teman-teman yang ngiranya Karang Taruna apa sih gitu kan. Cuma panitia 17-an, panitia yang suruh Pak RW kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah. Ada nih? Iya, ada yang di sini. Kita cuma ambil 2 doang soalnya. Oke. Mungkin terima kasih karena sudah kedatangannya di podcast Kampung Barat. Ada apa lagi nih, coba? Oh ya, nih karena terakhir banget nih ya. Terakhir terus dia tadi ya. Iya, soalnya kan gimana sih ya? Ini kan pertanyaan lah ya yang saya pikir mungkin. Tahu ada lagi gitu ya. 3 kata buat Cakung Timur apa? Ya, gua peduli KTCT. Gua peduli sama. Peduli. Iya. Gua peduli KTCT. Gua singkat ya. Oke, terima kasih untuk Kak Reres yang udah mau datang ke sini bertamu di podcastnya CB ya, Kampung Barat. Dor. Gue bingung mau apa. Iya, sukses terus pokoknya buat podcast Kampung Barat. Betul, terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa collab juga kalau misalnya Kampung Timur udah punya podcast. Oke? Oke, sip. Thank you.